warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang belanja pemerintah pusat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Mulyasmi dan ada rekan-rekan saya. Yang pertama ada Lilis, yang kedua ada Lisa Indriani, dan yang ketiga ada Nur Faradia Putri. Jadi saya akan membacakan pendahuluan. Belanja pemerintah pusat adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi negara, seperti menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya. Belanja pemerintah pusat di Indonesia diatur dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang disusun oleh Kementerian Keuangan setiap tahunnya. APBN terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah pendapatan negara, belanja pemerintah, dan pembiayaan negara. Isi komparasi belanja BPP tahun 2023 sejalan dengan terkendalinya pandemi COVID-19 serta peningkatan kualitas belanja dan konsolidasi fiskal. Defisit kembali di bawah 3% dari PDB. Anggaran untuk belanja KL di tahun 2022 adalah sebesar 1.032,5 triliun, anggaran belanja non-KL adalah sebesar 2.370 triliun. Anggaran belanja KL tahun 2023 adalah sebesar 1.000,8 triliun dan anggaran belanja non-KL adalah sebesar 1.245,6 triliun. Next. Ini semua terjadi karena adanya pemulihan perekonomian yang diprogramkan melalui program PEN dan PCPEN. PCPEN sendiri adalah singkatan dari penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, dan PEN sendiri adalah singkatan dari pemulihan ekonomi nasional. UU atau PP atau Perpu. Di Indonesia, UU tentang belanja pemerintah pusat diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. UU ini memberikan dasar hukum untuk pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Beberapa ketentuan yang terkait dengan belanja pemerintah pusat dalam UU Keuangan Negara antara lain, penggunaan dana APBN harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3. Audit keuangan negara. Pasal 87 UU Keuangan Negara mengatur bahwa belanja pemerintah pusat harus diawasi dan dievaluasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dan lembaga audit independen lainnya. 4. Pertanggungjawaban keuangan negara. Pasal 95 UU Keuangan Negara mengatur bahwa pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN secara lengkap, jelas, dan terbuka. Salah satu contoh kasus terkait belanja pemerintah pusat dan kebijakannya adalah program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 oleh pemerintah Indonesia. Namun, program ini juga menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Beberapa pihak mengkritik bahwa pengelolaan program ini belum sepenuhnya terbuka dan transparan, serta belum ada evaluasi yang lengkap tentang aktivitas program ini. Next. Nah, kebijakannya yaitu untuk mengatasi kritik dari kasus tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan dan perubahan dalam program Kartu Prakerja, termaksud penambahan anggaran, kemudian peningkatan kualitas pelatihan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.